Oke. Ya, langsung kita mulai aja ya, untuk persingkat waktu ya. Kalau nggak kedengaran atau kurang jelas suaranya bilang ya. Kelasnya online semua hari ini? Online semua, oke. Oke, slide Bapak udah kelihatan ya? Oke. Oke, minggu ini kita belajar tentang pegas ya. Habis UTS kemarin, UTS-nya cuma essay aja ya. Oke, belajar pegas. Pegas pasti udah pernah lihat lah ya. Sedikit banyak pasti pernah lihat lah pegas. Pegas paling sering kelihatan di motor lah ya. Di motor kita paling sering lihat pegas. Ada yang belum pernah tahu pegas kayak apa? Bapak rasa udah pada tahu semua sih harusnya ya. Oke, pegas tuh apa sih? Pegas merupakan sebuah perangkat ya, atau sebuah elemen lah. Dia itu terbuatnya dari material-material yang keras ya, seperti besi ya, ataupun baja campuran. Tapi dia mempunyai sifat yang elastis. Padahal material penyusunnya itu dia itu keras ya, nggak bersifat elastis. Tapi dengan suatu rekayasa engineering bisa terbuat pegas ya, dengan membuat dia berongga dan melingkar seperti itu ya. Dan juga ukurannya dibuat tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis lah ya. Sehingga dia menjadi elastis, dan pegas ini bisa menyimpan energi potensial ya, terutama energi potensial mekanik ketika dia berubah bentuk. Ketika berubah bentuknya itu dia akibat dari gaya eksternal ya, itu bisa berupa kompresi, ekstensi ataupun torsional ya. Ya kompresi apa? Kompresi ditekan ya, ekstensi ditarik, torsi itu dipuntir atau diputar ya. Nah itu kalau misalkan di motor atau di mobil, dia itu pasti tiga gaya ini bakalan dapat ya. Nah, ketika gaya-gaya eksternal ini yang kompresi, ekstensi atau torsi diberikan, itu si pegas itu bakal berubah bentuk. Nah, ketika gayanya dilepas, itu dia bakalan kembali ke bentuk semulanya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini pasti ada batasan atau kekuatan lah ya dari si pegas itu sendiri. Nah, ini si pegas ini kekuatannya dari mana? Dari jenis materialnya dan juga dari bentuk atau jenis pegasnya. Nah, di sini kekuatannya berapa? Itu tergantung dari hasil pengetesan ya. Karena pegas dengan bentuk dan material yang sama itu bisa memiliki kekuatan yang berbeda. Kenapa? Karena ada faktor-faktor yang tidak bisa terlacak lah ya, tidak terdeteksi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh pegas kalau di suspensi mobil lah ya. Nah, ini contoh jalannya ekstrim ya, jalannya nggak rata ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dengan pegas ini, dia itu akan meredam energi dan juga membuat stabil di dalam bodi mobilnya ya. Jadi walaupun jalanannya goyang-goyang atau nggak rata seperti ini ya, si pegasnya ini menahan benturannya atau lenturannya sehingga di dalam mobilnya itu tetap nyaman, kurang lebih seperti itu. Nah, pegas ini seringnya beroperasi dengan tegangan kerja yang tinggi dan dengan beban yang terus-menerus berubah ya. Nah, di sini makanya pegas itu biasanya mempunyai range kekuatan dari sekian sampai sekian ya. Nah, di sini biasanya kalau pegas itu makin mahal di harganya. Kalau harganya mahal berarti kan dia materialnya bagus dan juga proses pembuatannya semakin kompleks ya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa aplikasi pegas secara umum itu untuk menyimpan dan mengembalikan energi seperti pada mekanisme recoil senjata, atau ini terlalu ekstrim ya, kalau di senjata itu terlalu ekstrim. Bisa juga di sini untuk contohnya itu ada di pompa sabun lah ya. Pompa sabun itu ketika kita tekan
dia bakalan menyimpan energi. Atau yang lebih ya itu sih ya yang paling gampang di ini ya, paling gampang dibayangkan lah ya, kompas sabun ya. Itu ketika kita tekan dia akan tertahan, kalau kita lepas dia bakalan nonjok balik ya, menyimpan dan mengembalikan energi. Bisa juga di pinball lah ya, pinball kalau kalian pernah main game itu ya, di game center gitu ya, itu ada pinball, dia dipakai pair juga ya untuk start awalnya. Ya, selanjutnya untuk menerapkan dan mempertahankan gaya tertentu seperti pada safety valve. Safety valve Bapak yakin pada nggak kebayang sih ya. Ini contoh paling gampang itu ada di jepitan rambut lah ya. Kalau yang cewek biasanya kebayang, yang cowok nggak kebayang juga ya. Atau kalau cowok udah punya cewek baru kebayang. Ya, jepitan rambut ya, jepitan rambut tuh dia ada pegasnya. Nah, itu pegasnya dia untuk mempertahankan supaya dia tetap ngikat di situ ya. Dia tetap ngikat di situ. Kalau kita tekan dia akan kebuka. Kalau kita lepas dia bakalan ngejepit lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Makanya dia salah satu fungsinya untuk menerapkan dan mempertahankan gaya tertentu. Nah, selanjutnya untuk meredam getaran seperti pada di contoh video tadi ya, meredam getaran di sini mobil ya. Nah, ini karena mobil jenis Jeep kayak gini lebih kelihatan ya, itu makanya lebih bisa ini ya untuk dibayangkan lah, untuk dilihat lebih enak untuk animasi. Nah, cuma sebenarnya yang ekstrim itu adalah pegas di mobil-mobil sedan ya. Mobil sedan karena clearance dia kecil, terus juga pegasnya itu tidak terlalu panjang, tapi dia bisa menahan getaran dengan cukup baik. Nah, itu biasanya mahal harganya. Nah, terus selanjutnya untuk menunjukkan dan atau mengontrol beban. Ini biasanya ada di timbangan ya. Timbangan, baik itu timbangan kayak yang di pasar ya, timbangan daging yang digantung-gantung tuh bisa juga ada. Atau timbangan yang di rumah juga ada ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus juga contoh lainnya ada di ini ya, untuk menunjukkan itu bisa juga ada di jam tangan. Jam tangan tuh bisa juga. Jam tangan tuh tengahnya itu di tengah-tengah jam tangan itu ada gear, dan gearnya itu dibantu dengan pegas. Fungsinya untuk apa? Untuk mengontrol supaya dia jangan lebih sekali geser tuh ya teknya pas ya, waktunya pas, kalau lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengembalikan atau menggeser komponen seperti pada pedal rem. Ya, atau kalau contoh-contoh biasanya dia buat sebuah alat gitu ya. Kalau di kelas-kelas fisika ya, cuma Bapak nggak tahu kalian di fisikanya dapat apa enggak nih materi-materi begini untuk pegas ya. Nah, ini ada jenis pegas. Ini ada beberapa jenis pegas yang biasa digunakan lah ya. Nah, ini pegas helix. Ini contoh pegas yang ada di ini ya. Tadi suspensi mobil. Kelebihan utamanya adalah kemampuannya untuk menahan beban yang cukup besar dan memberikan tekanan yang merata. Selanjutnya ada pegas kompresi. Dirancang untuk menahan atau menyimpan energi saat ditarik atau diperpanjang. Bentar ya. Oke. Bentar. Ini sepertinya kondisinya kurang kondusif di sini. Oke. Ini sengaja nggak Bapak bikin detail karena nanti buat tugas kalian lah ya. Karena bisa Bapak bikin detail sebenarnya ya dari buku ya, cuma biar kalian lebih paham ya, kayak Bapak kasih tugas nanti di akhir slide. Oke, ada pegas kompresi dan untuk menahan atau menyimpan energi saat ditarik atau diperpanjang. Oke, ini contoh ada di ini ya, kap mobil, ada di kap mobil dan juga ada di standar motor ya. Nah, selanjutnya ada pegas torsi.
Torsion spring ini digunakan untuk menahan atau mengambilkan energi rotasi pada suatu sistem. Ini biasanya ada di jam tangan. Ya, ini ada di jam tangan. Contoh pegasnya ya, yang kayak gini ya. Atau ada juga di tutup botol ya. Tutup botol pakai pegasnya kayak gini juga. Botol yang bisa dibuka tutup itu ya, yang detek, yang kayak semacam termos ya, botol kayak termos gitu. Apa sih istilahnya? Tumbler ya, tumbler. Oke, selanjutnya ada leaf spring atau pegas daun. Ini biasanya ada di mobil juga. Ada di mobil, ada di truk. Karena dia untuk menahan beban vertikal yang besar. Beban vertikal apa? Vertikal atas bawah ya, dari atas ke bawah. Terus sejajar gini ya. Vertikal ke sini, tak ke bawah gitu ya. Nah, sini untuk distribusi pembenahan vertikal ke seluruh panjang leaf spring. Atau Bapak kasih yang ada gambar mobilnya ya. Leaf spring. Ya, sini ya contohnya ya. Ya, kalian tuh dia untuk menahan si poros supaya tidak ini ya, nggak melendut lah. Oke, untuk menahan getaran. Ada di mobil-mobil biasa maupun ada juga di truk ya. Kalau di truk biasanya di tengah-tengah ya, melintang lebar ya. Di kereta juga ada ya. Kurang lebih gitu. Oke. Selanjutnya ada pegas gas. Pegas dari gas ya. Nah, ini tadi ada juga di animasi mobil tadi ya. Animasi pegas mobil yang tadi itu juga ada pegas yang dengan gas ini ya. Nah, saya pegas Belleville dan juga pegas gelombang. Pegas Belleville ini nama ya, nama orang ya, nama penemunya ya, Belleville ya. Pegas ini sangat berguna di mana gaya besar diinginkan untuk lenturan pegas yang sangat kecil. Kalau pegas gas dia mengandung gas yang bertekanan sehingga ketika dia mendapatkan gaya dari luar, gasnya yang di dalam ini yang bertekanan dia akan melawan sehingga akan meredam energinya tadi ya, atau meredam getaran ataupun meredam goncangan lah ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga dia menahan bentuknya tetap seperti yang diharapkan. Oke, selanjutnya pegas gelombang, kenapa gambarnya sama ini? Pegas gelombang ya. Wave springs, singkat Bapak gambarnya beda. Kenapa jadi sama gambarnya? Nih ya, sini wave spring kalau pegas gelombang. Biasa ada di rotor ya. Kurang lebih seperti itu. Dia fungsinya apa? Pegas gelombang memberikan kekuatan elastis dengan desain yang lebih compact ya. Jadi dia lebih untuk benda-benda yang kecil lah ya, seperti di rotor. Biasanya di rotor trafo ya, ini biasanya pakai wave springs. Di dalam jam tangan juga ada ya. Oke, kurang lebih itu sih materinya ya. Ntar tugasnya yang banyak ya. Ini tugasnya Bapak minta bikin dalam bentuk laporan ya. Laporannya harus mencakup hal-hal berikut lah ya. Jadi tidak ada formatnya bebas, terserah. Yang penting poin-poin ini harus ada di dalam laporan kalian ya. Tugasnya kelompok, silakan dikerjakan. Oke, jadi tugasnya adalah Bapak minta kalian cari satu paper ya, dan harus dari jurnal ya, tentang failure dari pegas ya. Nah, di sini tadi kan jenis pegas ada banyak ya, dari 5 sampai 7, ada sekitar 7 macam pegas lah, kalau Bapak nggak salah ya. Kelompok rata-rata pada 6 sih ya, 6 sampai 8 kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti pilih satu jenis pegas, dan setiap kelompok nggak boleh ada yang kembar, nggak boleh sama lah ya, nggak boleh sama. Jadi harus pilih jenis pegas yang berbeda. Nah, di sini Bapak minta kalian cari kasus dari jenis pegas tersebut
kasus failure. Nah, kemudian yang pertama kali dalam laporannya itu kalian harus menjelaskan dari jenis pegasnya itu ya, jenis pegas yang kalau kelompok kalian pilih. Jadi Bapak minta kalian jelaskan jenis pegasnya dan berikan misalkan pegas, contoh ya, misalkan pegas ini ya. Misalkan pegas helix. Nah, pegas helix ini, di dalam pegas helix ini dalamnya dia kebagi-bagi lagi. Ya, ada helix ganda, ada helix apalagi ya, yang Bapak ingat double helix ya. Nah, di sini pegas helix itu ada macam-macamnya lagi ya. Ada macam-macamnya di bawah itu dijelaskan. Itu 1.1. Yang kedua, Bapak minta kalian identifikasi jenis aplikasi pegas dari paper tersebut. Lihat di slide keempat. Ya, di sini dia jenis aplikasi pegasnya tuh untuk apa sih pegas tersebut, gagalnya di mana? Apakah dia untuk menyimpan, mengembalikan energi, menerapkan dan mempertahankan energi tertentu, meredam getaran, atau yang lainnya. Yang ketiga, dari paper tersebut, kalian jelaskanlah jenis dan penyebab failure-nya. Jadi yang poin 3-4 nih nggak mikir lah ya. Cuma kalian harus baca dan harus kalian tuliskan lagi. Nah, sini jelaskan jenis dan penyebab failure-nya. Yang keempat, jelaskan secara singkat saran ataupun solusi dari penulis tersebut. Ya, jadi nggak usah diambil pusing. Yang kalian mikir cuma 1-2 ya. 1-2 pun harusnya banyak di ini ya. Banyak di internetnya. Yang 2 juga cari di paper sih. Nah, selanjutnya udah, kalau udah secara jelasan saran ataupun solusi dari penulis, Bapak minta dikumpulin laporannya dalam bentuk PDF lah ya, Word atau PDF, ataupun PPT kalian PDF-in juga nggak masalah. Yang penting poin-poin ini ada semua dalamnya ya. Paling lambat 1 minggu setelah tugas diberikan, berarti Rabu depan, nggak Rabu depan ya, Selasa 2359, nah kurang lebih. Lewat dari itu, tetap Bapak nilai, cuma nilainya ada pengurangan deh dari keterlambatan. Oke. Dikumpulin di mana? Secara soft copy melalui link G Drive yang biasa kita pakai untuk ngumpulin tugas. Nanti di link tersebut berikanlah ya tugas untuk pegas ya, tugas pegas. Pegas nanti ada kelompok-kelompok di dalam. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Apakah ada yang bertanyakan? Kalau diam Bapak anggap ngerti semua ya. Cukup, Pak. Ya. Cukup ya. 4B mana sih grupnya kok hilangnya? Ini dia. Ini Bapak share materinya. Pegas ya. Absen lagi ya. Absen isi masing-masing lah ya. Waktunya masih panjang. Karena kalau di sini juga Bapak nggak bisa nge-track ya. 27, coba saya present dulu sama Bapak. 26, berarti 25 ya. Enggak, Bapak bantu absenin aja. 4B ya. Ini pegas terlaksana. Hadir semua lah ya, Bapak absenin ya. Oke, kalau cukup Bapak izin akhiri pertemuan kita untuk minggu ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yep.